Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah Minggu 2 Agustus 2020. Berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM Kota Semarang dan surat edaran Gubernur Jawa Tengah, maka Majelis GKJ Sampangan Kradenan masih mengadakan ibadah Minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet atau streaming sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Pengkhotbah pada hari ini yang melayani Pendeta Bambang Santoso SHSSI. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Sakramen perjamuan. Dalam ibadah hari ini, Majelis GKJ Sampangan Kradenan melayangkan sakramen perjamuan kudus secara online. Bagi jemaat yang telah mengikuti pendadaran, dapat mengikuti sakramen perjamuan di rumah masing-masing dengan dipandu oleh majelis lewat streaming. Roti dan anggur disediakan oleh keluarga masing-masing. Roti dan anggur bisa diganti makanan dan minuman yang lain. Kepada jemaat yang telah menerima formulir pendadaran atau kartu perjamuan kudus, dimohon untuk mengisi dan menyerahkan kembali kepada majelis kelompok. Visitasi khusus. Persiapan ujian peremptoar calon pendeta, Majelis GKJ Sampangan Kradenan menerima kunjungan atau visitasi khusus dari Bapelklas Semarang Barat yang ke-39 pada hari Minggu 2 Agustus 2020 pukul 11 WIB, tempat gedung Gereja Sampangan Kradenan. Visitator yang akan hadir dalam acara ini adalah Bapak Pendeta Sugeng Mulyanto, Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto, dan Bapak Pendeta Saino. Jemaat dimohon mendukung di dalam doa untuk pelayanan visitasi ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari PKJ 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyanyikan lagu penyesalan dari PKJ 43 bait 1 sampai dengan 3. Tuhan, kami berlumuran dosa. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa kita, maka kita akan menerima berita anugerah dari Efesus 2 ayat 4 dan 5.
tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita pujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 184 bait 1 sampai dengan 3, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi ini di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan menaikkan syafaat kami. Pertama-tama bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, antara lain Bapak Girin, Bapak Gusar Partogi, Bapak Andreas Sukenowati, Bapak Sutiono, Ibu Kosran, Ibu Joko Jatmo, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Mulyono, Ibu Asri Setiarso, Ibu Jasiman, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Agustri, Bapak Kosananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rasid, Ibu Hartawan, dan saudara-saudara yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih dan kuasa. Di dalam nama-Mu, karya pemulihan-Mu terjadi. Kami juga menyerahkan setiap keluarga di jemaat ini ya Bapa, dengan pergumulannya masing-masing, dengan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Nyatakan keberadaan-Mu sebagai pelindung masing-masing keluarga, sehingga keluarga di dalam menghadapi berbagai masalah
selalu bersandar kepada Tuhan sendiri. Demikian juga kami menyerahkan pergumulan anak-anak kami, baik pergumulan iman, studi, pekerjaan, pergaulan, pasangan hidup ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan menuntun, menambahkan hikmat kepada anak-anak kami. Kami menyerahkan jemaat-Mu, GKJ Sampangan Kradenan ini, ke dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Bapa sendiri yang akan senantiasa menguatkan iman jemaat di tengah situasi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampaknya. Kiranya jemaat ini tetap guyup, rukun. Berkati majelis gereja, berkati komisi-komisi, berkati panitia-panitia, tenaga gereja, dan semua yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Juga berkati pelayanan gereja di tengah-tengah rumah sakit Kristen, sekolah-sekolah Kristen, panti asuhan, panti brida, dan sebagainya. Demikian juga dengan kegiatan klasis dan sinode. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam situasi yang seperti ini, bangsa kami mendapatkan hikmat untuk melangkah dengan tepat. Kiranya pemerintah terus-menerus dapat memikirkan solusi yang terbaik di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pemimpin kami di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mampukan bukan saja menyelesaikan persoalan-persoalan medis, tetapi juga persoalan-persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan yang lain. Jauhkan bangsa kami dari oknum-oknum yang hanya ingin memanfaatkan kesempatan dalam situasi sulit ini. Berkati saudara-saudara kami yang terdampak oleh karena pengaruh pandemi COVID-19 ini, yang akhirnya kehilangan pekerjaan, yang kesulitan untuk mendapatkan nafkah. Kiranya Tuhan memberikan solusi bagi saudara kami ini. Kuatkan iman kami semua. Kiranya kami tetap dapat bersatu padu, saling membantu satu sama lain, sehingga bangsa ini tetap dapat berjalan dengan baik menghadapi segala tantangan yang dihadapinya. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu untuk kita mengaturkan persembahan dengan nats pengantar yang kita ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 68 ayat 1. Tuhankah kamu jumlah bintang.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memperbolehkan kami mengaturkan persembahan kami yang berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan persepuluhan maupun persembahan diakonia. Tuhan, persembahan kami yang tidak seberapa ini kiranya Tuhan berkenan menyucikan, dan Tuhan boleh kami pakai persembahan ini untuk kegunaan gereja kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami boleh berdoa untuk saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan jauhkan dari segala ketakutan untuk memakai persembahan ini Tuhan, supaya apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami pada pagi hari ini juga boleh berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Santoso yang Tuhan pakai untuk melantarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya apa yang beliau lantarkan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya firman-Mu yang kami terima berguna untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami menyerahkan semua doa dan permohonan kami ini ke tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan Alkitab Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik anak-anak, para pemuda, Bapak Ibu, khususnya yang berada di rumah pada pagi ini, untuk kesekian kalinya kita mendengar salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satu, karena Tuhan Yesus itu pembuat mujizat terbanyak. Dan banyak daripada mujizat Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Kali ini kita melihat mujizat yang lebih dari 5.000 orang. Itu apa artinya? Artinya bahwa kalau kisah ini merupakan kisah isapan jempol, tentu sudah akan terjadi penolakan dari berbagai pihak. 5.000 lebih. 5.000 itu kira-kira hanya laki-laki saja, belum anak-anak dan perempuan yang mengalami mujizat ini. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika Yesus membuat mujizat, itu bukan sekedar mau mendemonstrasikan kekuasaan, tetapi ada satu pelajaran yang penting bagi kita. Yesus itu gambar Allah, representasi Allah. Dan mujizat itu juga mendorong kepada kita semua untuk meneladani Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengar kisah ini. Karena Yesus pada waktu itu begitu populer dan banyak orang sudah mulai kagum terhadap Yesus, maka kemanapun Yesus pergi diikuti. Bahkan ada yang sejak dari pagi, ketika dia tahu bahwa Yesus akan ada acara di suatu tempat, dia pun ikut lagi. Banyak orang mengikuti Yesus tanpa memikirkan lebih jauh persiapan-persiapan dirinya, termasuk sangu yang harus dibawa. Kemanapun pergi, diikuti. Ya kalau istilahnya ini mungkin istilah untuk sepak bola itu lebih tepat dikatakan bonek, ya. Jadi kemanapun dia pergi, sangunya tidak dipikirkan. Ya, begitu mengagumi Yesus, Yesus pun sampai tidak sempat beristirahat. Orang banyak, ribuan berkumpul, mereka disembuhkan, mereka ditolong. Dikatakan di dalam ayat 14, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa artinya ini? Artinya bahwa Yesus itu memandang orang-orang itu sebagai pribadi-pribadi. Ya. Tidak sekedar kerumunan, tapi pribadi-pribadi. Yesus melihat mereka itu betul-betul mendambakan sesuatu. Mereka kehausan. Mereka itu domba-domba yang membutuhkan gembala. Mereka sedang mengharapkan sesuatu karena mungkin kehidupan mereka penuh dengan tekanan. Yesus belas kasihan melihat wajah-wajah mereka yang menatap penuh harap. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil adalah Yesus memandang orang-orang itu sebagai pribadi, tidak memandang itu sebagai aset. Ya, lain kalau seorang tokoh politik, ya begitu melihat diikuti oleh banyak orang, dia melihat, oh ini aset ini. Ya. Demikian juga ketika kita memandang Allah, kita juga harus memandang Allah sebagai pribadi, bukan sekedar energi atau kekuatan atau apa. Ya. Allah itu penuh belas kasihan dan itu dicerminkan oleh Yesus. Karena mereka mengikuti Yesus sedemikian lama, sampai menjelang malam, saatnya mereka harus makan. Murid-murid Yesus sampai kepada posisi merasa penuh dengan keterbatasan. Murid-murid Yesus tahu orang banyak ini belum pada makan. Karena itu dia usul kepada Yesus supaya mereka disuruh pergi ke kampung-kampung mencari makanan. Tapi jawaban Yesus ini sangat mengagetkan para murid.
Murid-murid menyadari, ya, tidak mungkin memberi makan orang sebanyak ini. 5.000 lebih. Ya, kalau kita mau mengadakan acara, mau punya hajat saja, 1.000 saja kita sudah menghitung jelimet ini. 1.000 ini memikirkan snack saja berapa. Ini 5.000 lebih, dikasih makan apa gitu ya. Ibaratnya nasi bungkus pun itu jumlah itu terlalu besar. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus menyatakan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Mari kita hayati. Ya, ini ayat ini sering kita dengar. Tapi sabda Yesus penting, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Ini juga panggilan kepada kita semua. Kamu harus memberi mereka makan. Dan kita sudah menduga jawaban para murid. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ketika kita mendapat perintah untuk memberi, maka kita pun spontan akan menjawab kepada Tuhan, ya Tuhan, kami itu hanya begini ya begini. Ini tanggal tua. Untuk kami saja itu kurang dan sebagainya. Biarlah jatahnya orang-orang yang turah-turah begitu ya. Tapi mari kita hayati sabda Kristus, kamu harus memberi mereka makan. Jawaban para murid yang tadi sudah saya utarakan, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi bagaimana respon Yesus? Bawalah kemari kepadaku. Ini penting. 5 roti, 2 ikan. Bawalah kemari kepadaku. Dan setelah dibawa kepada Yesus, maka Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ucapan berkat yang dilakukan oleh Yesus itu berisi ucapan syukur. Ucapan syukur. Di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menyodorkan sesuatu yang tidak sepadan, katakan ada tamu jumlahnya 30 orang, lalu ada anggota keluarga yang mengatakan, ya ini ada pisang goreng jumlahnya hanya 10, gimana reaksinya? Ya. Ngerti tamune ora? 30 makan sendiri sana, tamune 30 pisange meng 10 kan begitu. Kita selalu melihat kita sendiri orang yang terbatas, lalu melihat yang ada ini sudah tidak mungkin. Yesus tidak pernah menjawab, untuk apa 5 roti dan 2 ikan? Tidak begitu. Bawalah kemari. Menengadah ke langit, menghadap ke Bapa dan mengucapkan berkat. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, berapapun jumlahnya, hati-hati. Hati kecil kita seringkali mengatakan, kok cuman sekian, ming semene. Ya. Bahkan ketika kita mendapat solusi, padahal solusi itu betul-betul sudah sangat menguntungkan kita, walaupun solusinya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Aduh, kalau cuman sekian aja ya enggak bisa. Ya, cuman sekian. Kita tahu di dalam situasi pandemi seperti ini tentu sangat sulit. Ada kenalan kami yang kerja di proyek yang dia mengandalkan dana dari bank. Ya, untuk kali ini bisa cair maksimal tuh hanya 300 juta. Nah, untuk proyeknya itu kalau secara manusiawi lah, untuk apa ini? Ya, enggak bisa jalan. Ya sudah, enggak usah aja. Ya. Jadi memang tidak sepadan. Tetapi ketika kita mulai mendapat pertolongan dari Tuhan, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu penting, karena mengucap syukur itu berarti melibatkan Allah itu sendiri. Yesus menengadah ke langit. Ya Bapa. Karena Bapa di surga itu tanpa bahan saja dia bisa mengadakan kok. Ya,
Jangankan ada 5 roti dan 2 ikan, tidak ada roti dan tidak ada ikan pun sebetulnya bisa. Ya. Tapi Yesus ingin memberikan suatu pelajaran yang menarik ya, saat ini. Supaya kita juga jangan egois, juga memperhatikan orang lain. Iya, kami tahu, kami harus berbagi, tapi kan kami terbatas. Ya, tapi di dalam keterbatasan kita masih bisa berbuat sesuatu. Dan jangan lupa melibatkan Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ya, selalu punya cara untuk menolong kita. Di sini bahkan bukan saja cukup sisa 12 bakul. Ya. Jadi bakul-bakul itu adalah keranjang-keranjang yang dibawa oleh orang-orang. Ya, jadi orang Yahudi itu membawa semacam tempat ya, berupa kayak tas, kayak keranjang begitu. Nah, dimasukkan ke situ. Ini juga pelajaran yang menarik bagi kita. Sisa tidak boleh dibuang. Kumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Ya. Jangan hanya karena sudah kenyang, ya sudah dibuang saja. Ya. Loh, ini rezeki Tuhan. Karena sisa potongan-potongan sisa ini juga bisa diberikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Kita juga di dalam situasi seperti sekarang ini juga perlu belajar hemat. Ya, karena itu nenek saya pernah mengajarkan kepada saya demikian. Kalau ambil makanan itu jangan banyak-banyak dulu. Lebih baik kalau kurang itu tanduk daripada sudah ambil banyak habis itu ndak habis lalu dibuang sia-sia. Ya. Nah, karena pelajaran dari nenek saya itu begitu mendalam, saya mengambil nasi itu tidak pernah banyak. Dan seringkali apa yang terjadi, kalau saya sudah ambil segitu itu ya biasanya segitu sudah kenyang. Ya. Karena itu terpola, akhirnya saya makannya tidak banyak juga ya kan. Ya. Tetapi sebetulnya maksud di sini supaya kita jangan menyia-nyiakan rezeki. Banyak orang yang di luar kita itu sebetulnya makan nasi saja sulit. Beli beras tidak bisa. Kebetulan ada bansos, baru bisa menikmati beras. Tapi sementara kita buang-buang begitu saja. Ya, ini sesuatu yang penting bagi kita, memperhatikan orang lain. Dan kita lihat pada waktu Yesus sudah mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Ini juga sekaligus mengingatkan akan perjamuan kudus. Yesus memecah-mecahkan roti. Yesus memang ingin selalu memberikan sesuatu untuk semua orang. Maka ketika di dalam simbolisasi perjamuan kudus itu ada memecah-mecahkan roti, kita pun harus bisa membagikan kehidupan kita itu kepada orang lain. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti ini. Ya, saya tahu banyak orang yang kesulitan, tapi ada orang yang lebih sulit lagi. Ya, saya yakin masih banyak juga orang-orang yang dalam situasi seperti ini meributkan soal gaji ke-13 dan sebagainya, sementara yang lain jangankan gaji 13, ya, pekerjaan saja tidak ada. Ini kadang-kadang kita harus ingat, ya, jangan sampai dalam situasi seperti ini hanya ingin menunjukkan kemampuan kita, tetapi lupa berbagi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mari kita mengucap syukur terhadap apa yang sudah kita terima hari ini. Dan jangan lupa berbagi kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Cukup.
Kami undang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita kembali menguji diri kita masing-masing dengan menanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ini orang yang tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri membebaskan dari dosa. Hanya oleh Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang melepaskan kita dari dosa. Dan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh menyatakan rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah kita terima dengan sikap yang selalu memperbarui tobat dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian Hari Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan,
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak. Kita mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah, seraya mengingat dan percaya tubuh Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seraya kita mengecap roti atau makanan ini, marilah kita menghayati pengorbanan Kristus yang telah mengorbankan tubuhnya. Marilah bersama-sama roti perjamuan ini kita santap. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Kristus. Terimalah dan minumlah, seraya mengaku dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Kristus yang telah dicurahkan bagi kita semua. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui litani Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan syukur, sakramen, seraya memuji Tuhan, berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersama-sama berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih atas sakramen yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan taburkan kepada kami. Kiranya kami dapat membagikan melalui kehidupan kami yang nyata kepada pribadi-pribadi di luar kami. Seperti Tuhan Yesus melihat pribadi-pribadi yang kehausan dan Tuhan Yesus kemudian memberi makan. Kiranya hidup kami juga bermakna kepada orang banyak. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.